I see those tears in your eyes. I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Halo guys, balik lagi channel Jajem dan balik lagi ke Transfer Vlog, dimana kita untuk video ini bakal ngebahas tentang James Rodriguez yang gue bener-bener tadi kaget banget, entah dari mana tiba-tiba dia bisa gabung sama Bayern Munich dari Madrid. Gue bener-bener bingung. Tadi tuh gue pertama kali lihat, gue lagi scroll Instagram, terus gue ngeliat official account-nya Bundesliga nge-tweet "Welcome to the Bundesliga James Rodriguez" pakai fotonya Rodriguez, dan gue kayak, hah? Ini fake account ya? Atau ini kayak, biasanya kan ada yang promote-promote gitu kan, kayak yang account-account palsu atau gimana lah, kayak apaan sih? Terus tiba-tiba gue cek beneran di Instagramnya Bayern, ternyata udah ngepost juga bahwa ya James Rodriguez sudah resmi ke sana. Jadi ini bener-bener kayak entah dari mana, karena sejauh ini ya gue bener-bener gak pernah denger sekalipun atau ada satu rumor pun yang bilang bahwa James bakal ke Bayern. Kalau ke MU, ke Chelsea iya kenceng, ada. Tapi ke Juventus bahkan ada, gue pernah dengar. Tapi ke Bayern bener-bener gak tahu gue, bener-bener gak pernah ada. Coba kalian pernah gak ada yang denger rumor ini? Karena tiba-tiba banget. Dan ini udah resmi beneran. James Rodriguez kemarin resmi bergabung sama Bayern, walaupun cuma sebagai pemain pinjaman selama 2 musim. Tapi ada option untuk Bayern permanenin dia dari Madrid. Dan ini menurut gue bisnis yang luar biasa bagus dari Bayern. Kalian tahu nilai transfer James waktu itu setelah Piala Dunia dari Monaco ke Real Madrid 70 juta pounds. Dan sekarang dia Bayern cuma harus bayar 10 juta pounds untuk 2 musim peminjaman. Dan kalau mau dipermanenin, mereka cuma harus bayar tambahin lagi 30-an juta pounds. Jadi kayak totalnya semuanya cuma 40-an juta, yang bisa dibilang hampir setengahnya biaya transfer James dari Monaco ke Madrid dulu. Jadi bener-bener menurut gue signing yang bagus banget sih. Dan anyway, James hari ini ulang tahun, 12 Juli. Dia ulang tahun yang ke-26. Jadi dia masih muda gitu loh, masih 26 tahun. Dan dia adalah pemain yang emang tekniknya luar biasa bagus. Nah tapi untuk sisi Bayern ini untung banget. Untuk Madrid ya gak tau lah, Madrid emang kayak gak bener-bener gak berniat untuk pakai jasa Rodriguez lagi kan. Zidane udah kelihatan banget kayak dia mungkin gak suka sama model-model pemain kayak James. Tapi untuk Bayern ini untung banget. Nah kemarin gue sempat nge-tweet di Twitter, gue bilang bahwa ini adalah kesalahan besar James Rodriguez milih buat pergi ke Bayern. Kenapa? Gue bakal jelasin sekarang. Menurut gue gak ada bedanya dia pindah ke Bayern ataupun dia stay di Madrid. Itu adalah dua klub yang sama-sama klub besar, raksasa Eropa. Dan dia gak bakal, sama aja gak bakal dapet jam terbang gitu loh. Karena menurut gue bahkan Bayern itu lini tengahnya jauh lebih padat daripada Madrid. Kalian tahu kan, mereka baru datangin Corentin Tolisso. Mereka udah punya nama-nama kayak Thiago, Vidal, Joshua Kimmich bisa main di tengah, Sebastian Rudy baru mereka datangin, Serge Gnabry. Terus mereka juga punya Muller yang pastinya gak bakal main di striker karena striker adalah Lewandowski. Jadi ini benar-benar menurut gue signing yang ya buat Bayern bagus, karena mereka kedalaman squadnya bakal gila-gilaan itu. Bayangin aja, bahkan James bisa jadi pilihan keberapa tuh kalau misalnya semua pemain utama mereka fit. Bayangin ada Thiago, Vidal segala macem. Apalagi Tolisso, new signing mereka yang menurut gue luar biasa bakatnya, yang obviously lebih muda daripada James. Dan ini kayak menurut gue ya buat James sendiri saat ini yang dibutuhkan adalah nomor 1 jam terbang. Karena dia masih 26 tahun. Dia masih kayak harusnya tuh dapat jam terbang yang setiap minggu dia main 90 menit. Bukannya jadi penghangat bangun cadangan. Dan iya benar di Madrid dia gak dapet jam terbang. Tapi kenapa milihnya Bayern gitu loh. Walaupun mungkin ada kabarnya bahwa Ancelotti waktu itu kan sempat ngelatih Madrid kan. Dan James Rodriguez pun pernah dilatih sama dia. Dan itu Rodriguez benar-benar akhirnya mau langsung pindah ke Bayern karena bisikan dari Ancelotti kabarnya. Dan mungkin Ancelotti ngomong kayak, ya gue bakal kasih lu jam terbang lah atau gimana. Mungkin kayak gitu, makanya James jadi yakin mau pindah ke Bayern. Tapi di samping itu kita harus lihat realistisnya aja. Lini tengahnya Bayern benar-benar padat banget. Dan ada aja kemungkinan bahwa Rodriguez bakal start gitu. Karena obviously bisa aja Rodriguez dimainin di depan, di belakangnya ada Vidal sama Thiago. Itu mungkin banget. Dan emang Tolisso pun juga pemain yang bisa dibilang beda sama James lah. Kalau James emang bener-bener pemain yang playmaker banget lah, bener-bener Ozil. Kalau misalnya Tolisso ini setahu gue bener-bener yang defensif dia. Kayak nggak terlalu bener-bener nyerang. Bukan pemain yang tipenya kayak teknik kayak James. Kalau James kan udah jelas kan dia tekniknya tinggi banget kan. Set piece dia jagonya di situ. Kalau misalnya Tolisso ini model-model emang kayak Vidal yang emang
keras, yang kuat gitu loh, defensive mid. Jadi menurut gue ya bisa-bisa aja, mungkin aja James bisa nembus first teamnya Bayern, who knows, karena Ancelotti udah tahu mungkin kan si James nih mainnya seperti apa. Dan bahkan mungkin ini benar kabarnya bahwa ini request khusus dari Ancelotti untuk Bayern datengin James. Dan dengan harga yang menurut gue luar biasa, hampir setengah harganya waktu itu Madrid beli dari Monaco kan. Dan ya mungkin ini efek juga karena beberapa musim terakhir James jarang main di Madrid. Dan kayak waktu itu dia harganya tinggi banget dari Monaco karena dia lagi hype-hypenya tuh di Piala Dunia 2014 kan. Dia bersama Kolombia bener-bener kayak tiba-tiba siapa nih, ada James Rodriguez, main bagus banget, langsung Madrid langsung beli dengan harga yang super duper tinggi. Pemain Kolombia termahal dia ngalahin Falcao waktu itu kan. Jadi bener-bener menurut gue deal yang bagus untuk Bayern. Tapi untuk James Rodriguez yang gue bilang kesalahan adalah yaitu kenapa dia nggak pilih klub lain yang dia udah yakin bahwa dia bakal dapat jam terbang tanpa dia harus susah payah berjuang untuk dapetin itu. Kayak misalnya dia pindah ke United atau bahkan Chelsea pun menurut gue dia masih bakal dapat jam terbang gitu loh. Karena di Chelsea posisi itu tuh nggak sepadat Bayern, orang-orang atau pemain-pemain yang bisa main di situ, yang nempatin di situ. United pun sama gitu loh. Siapa sih playmaker United? Kayak Pogba lebih sering dimainin defense sama Mourinho. Kayak bener-bener nggak ada pemain yang emang bisa ditaruh di situ sama Mourinho. Kalau misalnya James datang, ya itu dia bakal udah sendirian dia di situ, nggak ada saingan lagi. Mungkin adalah kayak Juan Mata segala macam, tapi kan dilihat dari umur pun Rodriguez bisa ke depannya udah emang prospek jangka panjang. Dan entahlah rencana apa Ancelotti di Bayern, tapi ya sebenarnya ya di sisi lain pun emang bisa dibilang gue setuju juga kalau misalnya ada orang bilang bahwa ini adalah deal yang bagus untuk semua pihak, dan termasuk untuk Jamesnya ya. Karena mungkin ya itu tadi gue bilang, Ancelotti emang udah bilang ke dia bahwa dia bakal pakai James, dan ini membuat Bayern squadnya semakin gila, khususnya lini tengah mereka kacau sih musim depan. Gue udah gak ngerti, kayak mereka tuh bisa bikin 3 tim beda dengan pemain semuanya yang beda, tapi masih kualitasnya bener-bener bagus. Kualitas tim ketiga mereka mungkin dibandingin sama tim-tim papan tengah Premier League masih jauh banget bagusan timnya ketiga Bayern gitu loh. Dan ini menunjukkan bahwa mereka serius musim depan, menghadapi musim depan. Mereka pun kayak datangin main ini bukan main-main yang udah senior nih, karena mereka tahu model-model kayak Arjen Robben, Frank Ribery udah nggak muda lagi, udah saatnya regenerasi. Dan itu yang mereka lakukan. Mereka benar-benar coba untuk datangin main-main muda yang menurut gue dalam waktu semusim 2 musim ke depan bisa aja jadi pemain terbaik dunia gitu loh. Jadi ya ini sebenarnya deal yang sejujurnya gue kaget banget, sampai gue nggak sempet ngelihat stats nih, gue nggak pakai buku sama sekali. Gue bener ngomong kayak ya udah ngomong aja, karena menurut gue ini deal yang kayak Bayern itu pinter mainnya tuh di belakang layar. Jadi media gak ada yang tahu sama sekali. Mungkin adalah media Jerman beberapa yang kayak asal-asalan kayak wah ini kayaknya James ke Bayern nih, bisa aja yang kayak semua main di rumorin ke Bayern gitu kan. Kalau misalnya media lokal kayak gitu biasa kan. Dan tiba-tiba dia udah dapat aja. Kayak waktu itu juga Tolisso juga setahu gue kayak gitu deh. Kayak nggak ada apa-apa aja, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba udah deal aja ke Bayern. Dan ini kacau sih Bayern musim depan sih, gue bener nggak ngerti. Dan ya gue cuma bisa berharap Rodriguez dapat jam terbang, karena menurut gue dia itu salah pemain yang oke banget, salah satu pemain yang benar-benar gue suka banget, khususnya di Piala Dunia kemarin ya. Dan sayang banget dia di Madrid gak dapat jam terbang kan, karena obviously ya di Madrid emang mungkin tipe permainan yang gak sama kayak dia, atau emang mungkin Madrid itu kan kayak udah jarang banget pakai pemain yang di belakang striker jadi playmaker gitu loh. Karena biasanya mereka main lewat sayap, Ronaldo, Bale, dan kayak mereka itu pasti masangnya pemain-pemain tengah yang bisa defense, Modric, Casemiro, dan mereka udah punya cross gitu loh. Nggak mungkin banget James Rodriguez ganti tempatnya cross, karena kualitasnya bisa dibilang ya cross di atas lah. Walaupun secara teknik mungkin enggak, tapi Toni Kroos ini passingnya bener-bener gila. Kayak akurasi passingnya tuh parah banget. Di antara semua pemain Eropa dia kayaknya salah satu yang terbaik. Nah kalau James ini kan emang tipe pemain yang teknik kan, yang bagus banget nih, misalnya dari free kick atau tendangan-tendangan volley-nya yang bisa melakukan kayak gimana, dia jagonya. Dan dia pun gak cuma kreator, tapi dia bisa mencetak gol juga gitu. Jadi emang mungkin ya ini kalau Ancelotti pengen nambahin option di Bayern untuk misalnya harus rotasi atau gimana, atau tiba-tiba ada yang cedera. Karena ya gue lebih ngelihat ini bukan untuk datangin pemain utama sih, tapi ini lebih ke nambahin lagi nih backup plan-nya dia atau rencana cadangannya. James Rodriguez jadi salah satunya gitu. Jadi ya kalian boleh komen di bawah, menurut kalian deal ini bagus atau enggak, khususnya untuk dari perspektif Jamesnya ya. Karena obviously menurut gue ya dia butuh banget jam terbang nih. Dia pemain yang 2 tahun 3 tahun lalu hype-nya lagi naik banget, tapi tiba-tiba meredup
karena di Madrid gagal dapet jam terbang, gak dikasih kepercayaan sama Zidane. Dan menurut gue dia punya potensi, dia punya kualitasnya, cuman gimana caranya dia dapat jam terbang itu. Dan sekarang dengan dia udah resmi ke Bayern, yang notabene ya bisa dibilang Bayern sama Madrid ya dua tim top Eropa saat inilah. Kayak dia pindah ke satu tempat ke tempat lain yang ya sama aja. Bahkan mungkin di Bayern saingannya lebih berat lagi gitu kan. Jadi ya mungkin itu aja untuk transfer vlog kali ini. Gue pengen lihat pendapat dari kalian untuk deal James ini yang super duper mengejutkan. Gue gak tau datang dari mana, tiba-tiba pindah aja. Dan itu aja, thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you next one. Bye guys.